Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dengan cuaca yang sedikit cerah ya di sini kita bisa bermajelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan saatnya di yaumul. Oke, bentar. Mohon maaf ya, tadi ada keluar. Perkenalkan, nama saya Usamuddin Mustafa. Saya dari Klaten ya. Itu juga udah disinggung dan saya bersyukur untuk teman-teman semua yang telah hadir untuk kegiatan dan saya akan membacakan susunan acara untuk pada malam hari ini. Itu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tilawatil Quran, kemudian ada pengenalan CV pembicara kita pada malam hari ini, dan selanjutnya adalah penyampaian materi, dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Habis tanya jawab ada closing statement dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sebelum penutup nanti akan ada foto bersama ya. Nah, jadi nanti diharapkan teman-teman bisa on cam gitu. Nanti kita foto bareng sama Ustadz Roni Setiawan gitu. Dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita buka acara kajian online pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu adalah pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Puja Kurniawan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa fi kulli shay'in alim.
wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan untuk saudara Puja Kurniawan yang telah membacakan tilawah Quran pada malam hari ini. Bentar ya. Oke. Tilawah Quran pada malam hari ini, acara kajian online kita bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Ya, selanjutnya adalah kita akan memasuki penyampaian materi ya. Di sini kita akan belajar tentang menjadi pemimpin amanah dengan role model Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejatinya Islam adalah agama yang sempurna. Di sini Islam mengatur segala sendi kehidupan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik, tak terkecuali dengan masalah kepemimpinan, ya, ataupun zaman sekarang ataupun leadership ya. Rasulullah SAW sendiri dalam semasa hidupnya pun tidak hanya mengurusi masalah akhirat ya, tapi juga menjadi contoh dan aktor penting bagi dalam sebuah kepemimpinan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 21, telah ada diri dari Rasulullah SAW, yaitu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga
kedatangan hari kiamat yang banyak menginginkan Allah, ya. Artinya berzikir kepada Allah. Ya, tentu kita sebagai seorang Muslim yang baik, tentu kita akan meneladani Rasulullah SAW, kepribadiannya. Tak terkecuali dengan meneladani dari segi konsep kepemimpinan beliau. Tapi anehnya di zaman kita sekarang, ya, atau mungkin bisa dibilang zaman now, ya, terkadang kita malah giat untuk membeli buku-buku kepemimpinan yang ditulis oleh penulis terkenal, tapi kita jarang membeli buku-buku sirah, ya, karena di dalam sirah nabawiyah pun juga telah banyak role model dari Rasulullah SAW, termasuk kepemimpinan di dalamnya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi, ya. Saya bacakan dulu CV-nya. Aktivis kemanusiaan dan juga seorang guru. Untuk pengalaman organisasinya, beliau adalah ketua lembaga mudir Rumah Quran Al-Anwar, kemudian juga jabat sebagai kepala bidang pendidikan AZLF Indonesia. Nah, sekarang beliau pengisi tetap kajian rutin di Wali Kota Jakarta Pusat dan juga pengisi tetap kajian rutin Balai Besar Uji Karantina Pertanian Kementerian Pertanian hingga sekarang, ya, Masya Allah. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama mungkin bisa on-cam, ya, Tat. Suara saya jelas nggak? Ya. Alhamdulillah jelas. Suara jelas? Jelas, ya, baik. Kita mulai, ya, Ikhwah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil khalidah, bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah, wa jahidu fillahi haqqa jihadih, hatta tarakana ala mahajjatil bayda, lailuha kan nahariha, لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baik, ikhwan, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di malam ini Allah izinkan kita untuk bisa bertemu, berkumpul gitu, ya, di majelis virtual kita. Semoga pertemuan kita secara virtual ini jadi wasilah sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang kemudian saling bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, maka baginya apa? Maka baginya naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Ya, bagaimana sabda Rasul, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini Allah masih kasih kita kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mengejar ilmu, karena kita paham bahwasanya dalam Islam ilmu itu punya kedudukan yang utama.
Ilmu itu punya kedudukan yang mulia di dalam Islam. Ya, bahkan kalau kita lihat ikhwati fillah hafizakumullah, kata para ulama, manusia itu dengan ilmu bagaikan ikan dengan air. Ya, manusia nih dengan ilmu ikhwah itu bagaikan ikan dengan air. Ikan tanpa air dia akan megap-megap sekarat ujungnya wafat. Ya, sama. Manusia tanpa ilmu, manusia yang jauh dari ilmu, manusia yang kemudian terlepas dari ilmu, maka dia akan bernasib naas bagaimana ikan yang jauh dari air. Ya, dia akan kemudian kehilangan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang pengen dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang pengen akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang pengen keduanya, maka dengan ilmu. Maka itulah kedudukan ilmu dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi dan menghargai siapa-siapa yang punya ilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illah, Allah akan angkat derajat orang-orang yang apa? Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, derajatnya suka-suka Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tentukan. Kenapa? Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah hafizakumullah, ikhwan akhwat sekalian, pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa hadir di majlis secara virtual ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kasih kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan nikmat-nikmat ini kita senantiasa bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan dan juga ibadah demi ibadah pada kehidupan kita. Dan kita tidak lupa bersyukur atas apa? Atas nikmat Allah izinkan kita untuk bisa beribadah. Karena ikhwah, nikmat bisa beribadah itu nikmat. Ya, karena banyak di antara kita yang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan nikmat berupa ibadah. Antum bisa tahajud, antum bisa tilawah, antum bisa sholat 5 waktu tepat waktu, antum bisa bakti sama orang tua, antum bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu nikmat. Nikmat yang jarang kita syukuri kadang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak antum doa sama Allah, makasih ya Allah atas nikmat Engkau kasih saya kesempatan tahajud hari ini ya Allah. Engkau kasih saya ya Allah bisa sholat subuh tepat waktu, ya Allah bahkan berjamaah di masjid. Pernah begitu? Ya, jarang kan kadang-kadang kita begitu ya? Jarang. Padahal apa? Itu bagian dari nikmat ikhwati fillah hafizakumullah. Yang kalau kita tidak syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir nikmat ini dicabut sama Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah bersyukur atas nikmat itu. Kenapa? Karena untuk ibadah itu butuh kekuatan. Kekuatannya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah Anda merasa bangga ketika Anda bisa kuat dalam ibadah. Kenapa? Karena kekuatan itu bukan dari Anda, bukan. Tapi Anda hebat dalam ibadah karena Allah yang Maha Hebat menghebatkan Anda. Kan gitu ya? Jadi kita hebat dalam ibadah, kita hebat dalam urusan ketaatan kepada Allah bukan karena kita yang hebat, bukan. Karena Allah yang Maha Hebat menghebatkan kita. Ya, makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu tanda kita lemah di hadapan Allah. Kita butuh kekuatan dari Allah untuk apa? A'inna ala dzikrika, untuk berzikir kepada Allah, wa syukrika, bersyukur kepada Allah, ala husni ibadatik, dan juga untuk beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita sampaikan salawat kita kepada Rasulullah SAW, seorang manusia biasa yang Allah jadikan luar biasa karena ditarbiyah dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia mulia yang kita tidak pernah temukan cacat dalam dirinya, yang kita tidak pernah temukan ada kemaksiatan dalam dirinya. Kenapa? Karena dalam setiap gerak-gerik hidupnya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia yang paling menginspirasi, seorang pemimpin yang begitu dahsyat ketika dia memimpin pasukan-pasukannya. Ya, dan seorang nabi yang paling mulia tutur katanya itu dia Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka watifillah hafizakumullah, kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan akhlak beliau. Sampai-sampai tadi ya Mas moderator katakan Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya, Allah katakan laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad SAW itu suri teladan yang mulia. Ya. Kalau dikatakan uswatun hasanah ikhwati fillah hafizakumullah, maka apa dalam setiap gerak hidupnya, dalam bidang apapun, dalam hal apapun kita bisa contoh dan kita bisa tiru. Karena nggak bisa ditiru.
Ya, antum mau bicara apa? Ngurus negara, lihat Rasul gimana ngurus negara. Antum mau lihat bagaimana Rasul membina keluarga rumah tangga, lihat bagaimana Rasul. Antum lihat bagaimana kemudian Rasul ketika dalam kehidupan sehari-hari, misal dari buang air kecil sampai kemudian hal yang paling besar dalam kehidupannya ada dalam diri Rasul. Ya, ini saya sering sampaikan teman-teman semua. Inilah bedanya junjungan kita ya, orang Islam dengan junjungannya orang komunis. Sefanatik-fanatiknya orang komunis teman-teman semua, ya, dengan Karl Marx misal, maka kita boleh tes sejauh mana guna orang komunis yang fanatik dengan Karl Marx tahu bagaimana cara mandinya Karl Marx. Coba tanya sama orang komunis. Ya, dia kan bingung jawabnya. Kenapa? Karena Karl Marx dalam satu buku dikatakan jarang mandi. Ya, Karl Marx itu jarang mandi. Ya. Antum boleh cek, ikhwah ya. Makanya waktu itu lah fidukumullah, coba tanya ya, sedahsyat-dahsyatnya orang komunis yang menjunjung tinggi Karl Marx, ikhwah, kita akan sulit temukan bagaimana cara mandinya Karl Marx, cara makannya Karl Marx, cara gosok giginya Karl Marx ya. Apalagi macam-macam ikhwah. Ya, bahkan kalau kita mau tengok ke dalam agama sebelah ya, ke agama sebelah, waktu itu lah fidukumullah, kita bisa cari itu dan kita bisa coba komparasi. Ya. Tentang apa? Tentang bagaimana menikahnya Yesus Kristus misal. Dalam agama Nasrani. Ya. Maka waktu itulah hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah izinkan kita menerima hidayah berupa agama Islam ini dan Allah izinkan kita juga untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ikhwati fillah hafizakumullah, malam ini saya diamanahkan sama teman-teman panitia untuk menyampaikan satu tema, judulnya role model kepemimpinan Rasulullah SAW. Namun sebelum ke sana, saya ingin sampaikan dulu. Belakangan kita dihebohkan dengan satu statement yang keluar dari lisan ya seorang presiden Prancis, seorang pimpinan juga petinggi negara ya, namanya Emmanuel Macron, yang dia mendukung begitu dan juga kemudian mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Samuel Paty. Ya, atas apa? Gitu, atas karikatur yang ditampilkan. Ya, ini karikatur yang sangat-sangat menghina dan melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan ikhwati fillah fidukumullah, malam ini kita hadir di sini karena apa? Karena maulidnya Rasul. Ya, saya diundang sama panitia Tornya itu karena maulid Rasul, betul ya? Benar nggak panitia? Ya. Betul ya, karena maulidnya Rasul. Nah, saya ingin sampaikan. Ya, ikhwah, ada satu ayat Quran dalam Quran surat Yunus ayat 58. Kita boleh cek nanti ya, letaknya sebelah kanan. Tengah agak ke atas kalau nggak salah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu kamu bersenang-senang dan bergembiralah. Jadi khotifillah hafizakumullah, Allah minta kita untuk apa? Fabidzalika falyafrahu. Bergembira atas apa? Atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah Muhammad kepada umatmu gitu ya, atas karunia dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembiralah. Ya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan kata bi rahmatihi, rahmat di situ ikhwah. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti? Beliau katakan rahmat di situ maksudnya adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bro, sis, makna rahmat pada ayat itu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti apa? Makna rahmat adalah Nabi Muhammad. Jadi karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi sebagai apa? Sebagai khalifatullah fil ard. Allah minta kita untuk apa? Bersenang-senang dan bergembira. Ya. Dan tepat tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, masing-masing orang berbeda bergembiranya ketika memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau di masjid saya, ikhwah, dari ba'da subuh 4:30 sampai jam 7 ngapain? Ngadain maulid. Ya, dari 4:30 sampai jam 7 yang dibaca cuman kitab maulid. Ya, baca sejarahnya Rasulullah SAW dari jam 5:30 sampai jam 7. Gak ada ceramah, gak ada. Di masjid lain ngadain ceramah akbar, di masjid lain kemudian macam-macam, masya Allah. Ya, ada yang juga nggak mau ngadain maulid sama sekali gitu. Kenapa? Karena berpendapat itu bid'ah. Ya monggo silahkan. Ya kan ya. Kalau saya mengambil pendapat begitu ya, ini diperbolehkan oleh para ulama begitu ya. Kenapa? Karena khatifillah fidukumullah, sekelas Imam Ibnul Jauzi saja dalam kitab beliau katakan maulid itu bid'ah. Tapi kalau dikerjakan itu baik. Itu sekelas Imam Ibnul Jauzi.
Begitu ya. Makanya khotifillah hafidzakumullah, saya mengambil pendapat yang demikian. Kenapa? Karena ini bagian dari budaya yang dilestarikan oleh negeri kita ya sejak lama tentunya begitu, dan ini budaya yang kemudian kalau kita kerjakan bagus. Kenapa? Karena khotifillah hafidzakumullah niatnya adalah apa? Niatnya adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwasanya ikhwah ada sosok manusia luar biasa yang patut kita jadikan uswah, tuntunan dalam kehidupan. Persis bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dulu gitu ya, ketika ingin membangkitkan semangat para pasukan-pasukannya, dia hadirkan ke para ulama untuk bersyair membuat satu maulid kepada pasukannya. Kan gitu ya. Karena kan sejarah maulid Nabi itu kan dari situ. Ya, pendapat terkuatnya adalah mengatakan sejarah maulid itu dari apa? Dari Salahuddin Al-Ayyubi, dari dinasti Ayyubiyah. Gitu. Ya, makanya khotifillah hafidzakumullah. Ini ya, yang pertama saya mau sampaikan kepada ini cara kita bergembira atas pernah diutusnya Rasul SAW kepada kita. Dan khotifillah hafidzakumullah, Rasulullah SAW itu, ikhwan, kalau kita tengok gitu ya, dan kalau kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh Emmanuel Macron, khotifillah hafidzakumullah, memang sekarang banyak sekali penyimpangan ya, dan juga orang-orang yang berikhtiar untuk membelokkan bagaimana cara berpikir kita secara lurus. Ya, kita belum lama juga dihidangkan di Instagram tentang salah seorang yang mengaku muslim tentunya, mengaku muslim ya, sebut saja Abu Janda Al-Bollywoodi ya. Apa beliau buat di Instagramnya, beliau buat kemudian beliau sedang makan di rumah makan Prancis dan seterusnya ya. Ini kan membuat kita seolah-olah jadi bingung. Betul juga ya perkataan beliau. Ya, Nabi Muhammad tuh kalau dihina dia nggak pernah marah. Nabi Muhammad kalau dihina tuh nggak pernah benci sama orang. Ya, nah khotifillah hafidzakumullah, antum baca sirah jangan sepotong-sepotong. Kita kalau baca sejarah jangan kemudian setengah-setengah, jangan parsial. Khotifillah hafidzakumullah. Lihat juga bagaimana sejarah Rasul ketika Rasul hijrah ke Madinah. Ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, khotifillah hafidzakumullah, kita ingat betul bagaimana kemudian Rasul bersikap kepada Ka'ab bin Ashraf. Kenal nggak Ka'ab bin Ashraf antum? Pernah dengar nggak namanya? Ini peserta boleh ngejawab kan ya? Atau di mute semua? Boleh. Ya. Ntar saya ngomong sendiri, antum tiba-tiba tidur loh ya. Allah. Ya. Oke, jadi khotifillah hafidzakumullah, antum pernah dengar nggak nama seorang Yahudi ya, namanya Ka'ab bin Ashraf, pernah dengar nggak? Gue dikacangin. Belum. Oh enggak ya? Belum ya? Baik. Jadi khotifillah hafidzakumullah, ada seorang Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Ya. Beliau benci benar sama Rasul SAW. Ya, ketika Rasul hijrah ke Madinah, khotifillah hafidzakumullah, Ka'ab bin Ashraf itu membuat syair-syair yang isinya menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar itu, dia juga melecehkan wanita-wanita muslimah ya dari golongan kaum muslimin. Jadi kesalahannya dua. Pertama melecehkan Rasul dengan syair-syairnya, yang kedua melecehkan muslimah di dewasa itu. Apa kata Rasul kepada para sahabat? Kata Rasul kepada para sahabat, khotifillah hafidzakumullah, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang berkenan untuk kemudian menghadapi Ka'ab bin Ashraf? Ya, bunuh dia. Kenapa? Karena memang barang siapa yang menghina Rasul, mencaci maki Nabi, khotifillah hafidzakumullah, maka darahnya halal untuk dibunuh. Maka Rasul minta kepada para sahabat, ya. Akhirnya apa? Ada seorang sahabat yang angkat tangan. Siapa dia? Abdullah bin Maslamah. Ya, dia angkat tangannya, ya Rasul, saya akan menghadapi Ka'ab bin Ashraf. Berangkatlah dia, khotifillah hafidzakumullah, walhasil Ka'ab bin Ashraf terbunuh. Ini sikap Rasul terhadap Ka'ab bin Ashraf ketika Rasul dihina. Ya, dari khotifillah hafidzakumullah, kenapa Rasul bukan hal demikian? Karena kalau Rasul diam pada saat itu, umat Islam akan terus-menerus dilecehkan oleh orang. Bargaining position-nya akan terus lemah di bawah. Orang akan lihat dengan mata sebelah, oh iya umat Islam itu cuma begitu. Ya, orang akan mandangnya kecil, khotifillah hafidzakumullah. Maka kalau kita lihat khotifillah hafidzakumullah, apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Emmanuel Macron ini khotifillah, memang sesungguhnya nggak pantas kan. Kenapa? Seolah Perancis itu lupa bahwasanya mereka punya utang sejarah terhadap umat Islam. Perancis lupa bahwasanya mereka pernah utang budi besar kepada kaum muslimin. Di mana? Dengan bangsa apa? Dengan kaum muslimin pada masa Turki Utsmaniyah. Kita ingat betul bagaimana kemudian Perancis pernah kirim surat kepada siapa? Kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Juga pernah berkirim surat kepada Sultan Abdul Hamid.
Ya, pada masa Sulaiman Al-Qanuni khotifillah hafidzakumullah, waktu itu pangeran Prancis, ya, pimpinan Prancis disandra oleh Spanyol. Mereka kalah dengan Spanyol. Kirim surat kepada Sulaiman Al-Qanuni minta bantuan. Dibantulah oleh Sulaiman Al-Qanuni. Ya, maka ketika dibantu khotifillah hafidzakumullah, waktu itu kaum muslimin Turki Utsmani waktu itu ikhwah punya bargaining position besar di mata Prancis. Bahkan sampai khotifillah hafidzakumullah pada masa Sulaiman Al-Qanuni itu Prancis pernah membuat satu budaya dansa. Yang budaya ini dinilai oleh Sulaiman Al-Qanuni ini bisa merusak kaum muslimin. Apa yang dilakukan Sulaiman Al-Qanuni? Dia kirim surat kepada pimpinan Prancis. Hentikan dansa itu atau kemudian engkau berperang dengan saya. Hentikan ikhwan. Selama 100 tahun tidak pernah ada dansa di Prancis. 100 tahun. Di masa Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa Sultan Abdul Hamid sama demikian. Pada masa Sultan Abdul Hamid, khotifillah hafidzakumullah, sama. Ya, waktu itu Sultan Abdul Hamid punya bargaining position yang lebih tinggi ketimbang orang-orang Prancis waktu itu. Waktu itu di Prancis dibuat satu opera. Ya, opera di sana. Yang opera itu menghina Rasulullah SAW. Dikirim surat oleh Sultan Abdul Hamid, hentikan opera itu dan juga cancel opera itu untuk ditampilkan, kan begitu ya. Dihentikan ikhwan. Kenapa? Karena waktu itu Daulah Turki Utsmani punya bargaining position yang besar di mata orang kafir pada saat itu. Dan ini yang kita inginkan ikhwah. Ya, ketika Nabi kita dihina, ketika Nabi kita kemudian dilecehkan, ada semangat untuk kita membelanya. Kenapa? Karena ini bagian dari akidah kita. Ini bagian dari cara kita, ikhwatifillah hafidzakumullah, mencintai Rasul dan juga agama kita. Karena kata Dr. Muhammad Jamal Maula, beliau katakan ada 3 ciri orang yang kemudian cinta terhadap agama dan juga nabinya. Apa itu? Pertama adalah ikhwah, dia membela kehormatan agama dan Rasulnya. Ya. Jadi ciri pertama itu apa? Membela kehormatan agama dan Rasulnya. Maka ketika agama antum dihina, jangan diam. Karena kalau kata Buya Hamka, ketika agama kalian dihina, lalu kalian diam saja, maka segera ganti nih pakaian kalian dengan kain kafan. Kan gitu ya. Jadi kalau kita sudah nggak terhina, kalau kita sudah kemudian nggak punya rasa, ya udah nggak peka lagi tuh, dihina tapi diam aja, ikhwatifillah hafidzakumullah, maka kata Buya Hamka segera ganti. Ya, pakaian kalian dengan kain kafan. Ya. Ikhwatifillah hafidzakumullah, ada orang gitu ya tanya kepada para dai gitu ya. Bagaimana Ustaz sikap kita gitu ya? Maka sikap kita sebagaimana yang disampaikan oleh para masyayikh kita dan juga para asatidzah kita. Ya, ustaz dan juga ustadzat kita. Apa perintahnya? Boykot. Ya, perintahnya boykot ikhwah. Tapi kan Ustaz nggak terlalu guna di boykot Ustaz. Gitu ya. Ini bukan masalah nggak guna, bro. Kita ingin memberikan pelajaran penting kepada orang-orang yang menghina Nabi, bahwasanya kita ini punya sikap dan kita punya keberpihakan. Kita punya legal standing gitu ya, atau kemudian kita punya posisi berdiri yang tepat di mana begitu. Kita ingin buktikan bahwasanya kita ini membela Rasul. Ini nggak masalah Anda ngefek nggak ngefek, enggak. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya umat Islam itu membela nabinya. Dia masih punya giroh dalam dirinya. Ini mau kita tunjukkan ikhwatifillah hafidzakumullah. Ya. Istri saya ya, ketika pelecehan itu terjadi ikhwatifillah hafidzakumullah, istri saya sampaikan ya kepada saya, ada salah satu bahan pembersih ya di rumah saya itu, pembersih tubuh begitu ya, yang ternyata itu keluaran dari Perancis. Ya, ada beberapa barang begitu ya, dan maksudnya beberapa barang itu karena satu barang tapi di stok gitu ya, satu barang tapi di stok gitu. Apa sikap kita? Apa sikap kami? Gitu ya. Sikapnya adalah kami bersepakat untuk membuang dan menggunakannya lagi. Di awal ragu juga kan, udah nyetok kan gitu ya, beberapa gitu ya. Sayang kan, oh sayang. Tapi kan buat agama kita, ikhwatifillah hafidzakumullah, jangan sampai ada kata sayang kan gitu ya. Kenapa? Ini bagian dari cara kita membela kehormatan Rasulullah. 4 juga kan pakai barangnya, tapi kemudian ternyata negara yang produksinya kemudian menghina Rasul kita. Kata orang 4 gitu. Jadi ikhwatifillah hafidzakumullah, ini yang pertama ya, boykot ikhwan. Yang kedua apa? Ada salah seorang masyayikh dari Palestina itu mengatakan gini.
kalau Anda ingin menang dari orang-orang Eropa, dari orang-orang Amerika, dan orang-orang yang berkulit putih dan hidung mancung itu, ikhwan, maka nggak cukup boikot tadi. Ya, kita memang pahami nggak cukup dengan boikot. Ya, Anda ingin menang dari Yahudi, laknatullah gitu ya, nggak cukup dengan hal demikian enggak. Kata salah seorang masyayikh, saya lupa namanya ya, nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Ya, lupa namanya, dia salah seorang doktor, dia beliau katakan begini, kalau kita ingin menang melawan orang-orang yang membenci agama kita, ya, sebagaimana Allah katakan walam tarda ankal yahudu walan nasara. Ikhwah, orang Yahud dan juga Nasara itu nggak akan pernah ridho atas apa yang kita kerjakan. Ya, abadan, nggak akan pernah selama-lamanya begitu ya, nggak akan pernah ridho. Sampai apa? Antum kasih mereka harta, mereka belum puas. Antum kasih mereka persenjataan, mereka nggak puas. Antum kasih mereka apapun, mereka nggak puas. Mereka akan puas kalau antum kemudian hatta tattabi'a millatahum. Sampai antum ikut milah mereka, sampai antum kemudian ikut dalam barisan mereka, mendukung apa yang menjadi fikrah mereka. Kan begitu ya, maknanya begitu. Maka kata beliau, kalau kita ingin menang, bagaimana caranya? Yang kedua adalah sikap kita selain memboikot adalah dengan ilmu. Jadi kata beliau, sikap kita dengan ilmu, ikhwah. Bagaimana dengan ilmu? Kita paham bahwasanya peradaban itu bisa bangun dan bisa terbangun dan juga kokoh, ikhwah. Ya, modal peradaban itu kokoh dan dia terbangun, ikhwah. Apa modalnya? Modal peradaban itu bisa terbangun dengan kokoh adalah dengan ilmu. Saya sampaikan kepada ikhwah di UNJ gitu ya, adik gitu di UNJ, antum pernah baca Muhammad Al-Fatih pernah, ikhwah? Sedikit ya, baik. Kita. Jadi gini, kalau antum pernah baca kisah Muhammad Al-Fatih, khotifillah bidzikrillah, saya tanya ya, ini biar gue nggak sendirian. Ya. Menurut antum apa rahasia kesuksesan Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahunnya dia berhasil menaklukkan Konstantinopel? Ibadahnya. Oh, ibadahnya. Baik ya, itu ya rahasianya. Selain itu sudah pasti. Yang lain? Ya, apa ya? Mungkin dari teman-teman yang lain. Wih, kayak anak moderator ya. Itu ya, mungkin dari teman lain gitu. Ya. Baik. Nanti yang jawab saya sendiri juga nggak enak. Oh iya, oh iya betul ya. Oke, itu dari siapa tuh tidak ya? pernah sholat tahajud, tidak pernah ketinggalan tahajud selama hidupnya. Baik, cakep. Ilmunya, ilmu kah? Banyak Oke, baca baik. bukunya. Oke, mempunyai pembina atau mentor mantap. yang luar biasa. Cakep. Ya. Ini mentor ya, betul. Cakep. Yang lain? Banyak berlatih tanpa letih. Hah? Semangatnya ya, Masya Allah. Baik ya. Oke, baik. Khotifillah fidakumullah. Saya mau sampaikan kepada antum. Tadi modal ibadah tentu pasti. Ya, kenapa? Karena kita paham. Ya. Ketika kita punya impian dan harapan luar biasa, maka dia harus digapai dengan amal yang luar biasa. Bohong, Anda punya harapan luar biasa, tapi ibadah Anda biasa, Anda bohong. Itu dusta namanya. Ya, jadi kalau kita punya impian nih bro, sis, ya, gak apa ya bro sis ya. Bro sis, kalau kita punya impian, impian kita luar biasa, harapan kita luar biasa, tapi Anda ingin menggapai dengan amal biasa, itu dusta namanya. Ya, kenapa? Karena impian luar biasa, dia hanya bisa digapai dengan amal-amal yang juga luar biasa. Persis bagaimana Muhammad Al-Fatih melakukannya. Jelas ya, ibadah pasti jadi kunci sukses. Ya, itu jelas. Yang kedua, ikhwah, saya mau sampaikan kepada antum. Apa rahasianya setelah ibadah? Muhammad Al-Fatih itu rahasia berikutnya adalah ilmunya. Saya sampaikan menghormati ilmu dan juga ahli ilmu. Itu modal kebesaran setiap manusia. Menghormati ilmu dan ahli ilmu itu modal kebesaran setiap manusia. Maka kalau ada di antara kita ingin besar, ikhwatifillah, maka hormati ilmu dan juga ahli ilmunya. Ya, itu kuncinya. Kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih menghormati gurunya. Siapa guru pertamanya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu nanti saya izinin untuk live dari forum ini duluan. Ya. Ada yang tahu nggak? Siapa tahu? guru pertama Muhammad Al-Fatih? Guru pertama. Ada kasih hadiah sama Mas Moderator. Yuk jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingat.
Tuh kata Mbak Nanda tuh, ayo dijawab. Ya ikhwah. Jadi ikhwah, guru pertama siapa? Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani. Guru pertama Mat Al-Fatih siapa? Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani. Guru yang menginstal Quran dalam diri Muhammad Al-Fatih. Hingga pada usia dia 8 tahun dia hafal Quran, hafid Quran. Ya, 8 tahun. 12 tahun dia jadi gubernur di salah satu daerah, 16 tahun dia kuasai 8 bahasa. 21 tahun dia memenangkan pertempuran melawan Konstantinopel. Ya. Ilmu Al-Fatih, itu bukan hanya Quran, bukan hanya Islam, bukan. Al-Fatih punya ilmu Islam, iya. Dia hafal Quran, iya. Tapi kalau antum baca dalam kisah Muhammad Al-Fatih, dia juga ahli fisika, bro, sis. Dari mana taunya, Bang? Ustaz, Kak, gitu. Dari mana taunya? Tahu dari mana? Ketika Muhammad Al-Fatih ditemui oleh salah seorang pembuat meriam. Semacam katapul, ya. Tahu katapul nggak, antum? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, aduh. Kurang gaul. Kalau saya nggak tahu. Nggak tahu, antum. Nggak baik. Kita coba cari ya. Baik, jadi ikhwatifillah bidakumullah. Jadi ditemuin tuh ikhwah sama seorang pembuat senjata, ahli senjata. Ya, bro, lu mau buat senjata nggak? Gue bisa buat senjata. Kata Al-Fatih, gue pengen dong buat senjata. Tolong buat meriam sebesar ini dengan tangannya Al-Fatih gitu ya, mengisyaratkan buat meriam sebesar ini, gitu ya. Saya ingin menghancurkan tembok yang tebalnya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, kata Al-Fatih. Kata pembuat senjata ini, jangan-jangan kamu punya niat untuk menghancurkan tembok Konstantinopel ya? Iya. Kalau memang iya, kenapa? Kata Al-Fatih. Oh, nggak apa-apa. Saya pernah nawarin senjata ke sana tapi nggak dibayar katanya. Ini pas nih. Gue juga kesel sama pimpinannya, sama rajanya, katanya gitu ya. Jadi pas ya, Pak. Gayung bersambut kan ya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi khotifillah bidakumullah, ketemu tuh udah. Ketika udah dicoba ya khotifillah bidakumullah meriam itu, kata Al-Fatih, ikhwah, saya butuh meriam lebih besar lagi. Kenapa? Karena dengan kekuatan segini, ikhwah, kata Al-Fatih gitu ya, karena dengan meriam sebesar ini, dia tidak bisa kemudian menghancurkan gitu ya, tembok yang sebesar itu belum bisa. Ya. Kita butuh kemudian meriam dengan momentum sekian dan seterusnya. Semua, Masya Allah. Al-Fatih jelaskan itu. Ya, saya aja udah lupa tuh. Ya. Jadi khotifillah hafizakumullah, itu Muhammad Al-Fatih. Kunci Al-Fatih itu berhasil menaklukkan Konstantinopel apa? Menghormati ilmu dan juga ahli ilmu. Oke, baik. Kita sambung. Kok jadi ke sini ya? Bahasan ana bukan itu harusnya. Role model kepemimpinan Rasulullah. Baik, kita sambung ke sini. Belajar. Jadi kok bisa ke sana ya? Baik. Jadi khotifillah hafizakumullah. Ini bagian dari cara kita menghormati dan juga membela Rasulullah. Tadi pertama dengan memboikot tadi ya, yang kedua apa? Dengan ilmu. Ya, maka khotifillah hafizakumullah, kita ikhtiar dengan dua ini kita coba lakukan gitu ya. Dan juga dengan dua hal ini semoga Allah kemudian memberikan kemenangan buat kita insyaallah gitu ya, dan juga meninggikan izah kaum muslimin ini insyaallah gitu ya. Baik, khotifillah hafizakumullah. Pada malam ini saya ingin sampaikan hal berkenaan dengan qiyadiyah ya, kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini satu tema yang penting ya Pak. Ya, sebagaimana biasanya, saya tuh kalau ngisi banyak tanya ya. Saya tanya kepada antum. Judul kita role model kepemimpinan Rasulullah. Menurut antum kenapa penting kita bicara kepemimpinan? Apa penting? Penting kita mau karena jadi pemimpin rumah tangga, Tat. Apaan? Karena kita mau jadi pemimpin rumah tangga. Widih, pemimpin rumah tangga, Masya Allah. Siapa yang jawab? Puja tuh ya? Saya, Pak. Masya Allah. Baik, Ya, monggo. silakan. Makasih. Puja. Gue dipanggil Enggak. Pak, gila tua banget gue. Gue masih 27. Baik, lanjut. Siapa tadi yang bilang saya Pak? Ya, Pak. Siapa tadi? Oke, monggo silakan. Menurut Oh, iya. saya pemimpin itu kenapa kita penting untuk belajar menjadi seorang pemimpin, karena masa sekarang entah itu di rumah tangga tentang kepemimpinan negara atau segala macam tuh butuh judulnya kepemimpinan yang adil lah. Gitu ya. Iya benar. Siapa yang jawab itu tadi? Masya Allah. Kak Viko. Baik, Oh, Siapa namanya? baik. Syukran ya. Viko. Atas jawabannya. Satu lagi. Silakan, monggo silakan. Satu lagi. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Baik ya, Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan. Tilawah yang dibawakan tadi. Jadi ikhwah, gini.
kita saat ini adalah generasi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pelajaran mahal tentang kepemimpinan. Kita nih sekarang merasakan langsung bahwa kepemimpinan itu kalau baik maka dia baik untuk semua orang. Kalau kepemimpinan itu rusak, ikhwah, maka rusak untuk semuanya. Betul ya? Ini kita merasakan langsung kondisinya, ikhwah. Ya, Allah berikan kita pelajaran mahal tentang kepemimpinan. Kalau rusak kepemimpinannya, maka rusak semuanya. Kalau baik kepemimpinannya, maka baik semuanya. Allah kasih kita pelajaran ini, mahal banget pelajarannya. Ya, bahkan ikhwatifillah hafizakumullah, Imam Ahmad tuh pernah berkata, ya, Imam Ahmad pernah berkata, ikhwatifillah hafizakumullah, dan juga pernah dinukil juga oleh Fudail bin Iyad kalau tidak salah. Ya, beliau katakan begini, kalau aku punya satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan mengijabah nih. Ya, kalau saya punya satu doa, Allah berkenan mengijabah doa saya. Kata Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad, maka satu doa ini akan saya munajatkan kepada Allah tentang kepemimpinan, agar Allah anugerahkan pemimpin yang adil. Ya. Ini doanya. Kalau kita mungkin punya satu doa yang mustajab, kita akan minta macam-macam kepada Allah. Tapi Imam Ahmad katakan, ikhwan, kalau saya punya doa mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan minta gitu ya, tentang kepemimpinan. Kenapa? Karena mikirnya maslahat. Karena mikirnya bermanfaat. Ketika dia punya doa mustajab, dia minta itu, ikhwatifillah hafizakumullah, itu punya manfaat besar bagi kaum muslimin. Punya manfaat yang luas bagi kaum muslimin pada saat itu. Makanya ikhwatifillah hafizakumullah, ketika kita bicara tentang kepemimpinan, ikhwah, kata Fudail bin Iyad juga, fasalahul imam, fasalahul ibadi wal bilad. Ya, fasalahul imam, fasalahul ibadi wal bilad. Ketika fasalahul imam, ketika imamnya itu kemudian baik, fasalahul ibadi, maka penduduknya akan baik, wal bilad, dan negerinya juga akan baik. Begitu. Makanya khonifidin azan wa iyakum, tema kepemimpinan ini jadi tema yang cukup menarik untuk kita bahas. Lantaran apa? Lantaran dari setiap sisi kehidupan kita itu butuh kepemimpinan, betul dari kata antum semua. Dan memang dunia ini, ikhwah, Allah hidangkan dan Allah kemudian takdirkan memang untuk dipimpin oleh orang-orang bertakwa. Kalau orang takwa itu kehilangan cara kepemimpinannya, maka otomatis dunia ini akan berpindah tangan kepemimpinannya kepada siapa? Kepada siapa saja yang di luar kaum muslimin, yang di luar orang bertakwa. Dan kalau sudah dipegang oleh orang yang tidak bertakwa, ikhwah, maka tunggu kerusakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, gitu beliau katakan, ya Allah katakan, ikhwah, saya lupa suratnya surat apa. Antum nanti cari ya. Bunyinya saya hafal. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah jelas, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan tangan manusia. Jadi khotifillah hafizakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Akan jelas tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Nah, ikhwah, menarik. Kalau antum buka dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, ikhwah, kita akan temukan nanti kata Imam Ibnu Katsir, salah satu kerusakan di daratan itu apa? Kerusakan di daratan itu ketika apa? Ketika harga-harga di pasar tidak terbeli oleh masyarakat. Itu kerusakan di daratan. Catat ya. Kata Imam Ibnu Katsir, salah satu kerusakan di daratan itu ketika apa? Ketika harga-harga di pasar, harga-harga barang di pasar tidak terbeli oleh masyarakat, itu kerusakan. Kenapa bisa terjadi kerusakan itu? Kerusakan itu terjadi kenapa? Karena kepemimpinan bukan dipegang oleh orang bertakwa. Ya. Nggak tahu zaman sekarang nih harga di pasar kebeli nggak masyarakat? Anda nggak tahu. Dulu masa Umar bin Abdul Aziz, ikhwah, masa Umar bin Abdul Aziz, harga-harga pasar tuh naik. Ya, harga di pasar zaman Umar bin Abdul Aziz tuh naik. Ya, sampai ada orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Khalifah, bukankah kemudian harga-harga di pasar ini naik? Ya, kenapa dulu harga tidak naik, sekarang kok naik ya Khalifah?
Kata seorang kepada khalifah. Kata Umar apa kepada orang itu? Kata Umar, ini bukan masalah harga naik atau tidak naik. Hari ini harga naik itu bisa dibeli oleh masyarakat. Dulu harga tidak naik tapi masyarakat nggak bisa ngebelinya. Ya. Jadi ikhwatifillah hafizakumullah. Teori kesejahteraan itu begitu, ikhwah. Beda dengan teori kesejahteraan zaman sekarang, ikhwah. Ya. Dulu zaman Umar bin Abdul Aziz, ikhwah, harga di pasar naik, tapi orang bisa ngebeli. Daya beli masyarakat kuat pada saat itu. Kenapa harus naik harganya? Ya iya wajar. Ya. Karena pedagang pun butuh kesejahteraan. Maka wajar kalau pedagang menaikkan harganya. Ya. Pedagang naikin harganya, pembeli mampu beli. Ya udah ketemu. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang ironis itu di negeri kita. Ya, di Indonesia itu tanah subur, ikhwah. Semua tanaman itu bisa ditanam di negeri kita. Buah-buahan apapun bisa tumbuh di negeri kita. Tapi ironisnya apa? Masyarakat nggak bisa merasakan nikmatnya buah di negerinya sendiri. Apa sebabnya? Harganya mahal. Ya, inilah kerusakan nih, kata Imam Ibnu Katsir. Ya, kata Imam Ibnu Katsir ini kerusakan. Kenapa? Karena ketika harga-harga di pasar itu tidak mampu dibeli oleh masyarakat, ini kerusakan namanya. Ya. Mau beli buah anggur itu ya. Anggur sekilo 40-an ribu. Berat banget di kantong kita. Ya kan ya? Mau beli apa lagi? Mau beli buah mangga sekarang murah ya, 10.000 sekilo, alhamdulillah. Saya tetangga sebelah rumah jualan mangga 10.000 sekilo. Ya, kalau beli mangga gampang. Murah sekali ya. Iya, murah kan ya. 10.000 sekilo. Alhamdulillah bisa dibeli nih mangga. Ya. Mau beli apa lagi? Wah, mahal ikhwah, Masya Allah. Ya. Ini kan kerusakan nih kata Imam Ibnu Katsir. Maka watifillah hafizakumullah. Penting pemimpinan penting. Kenapa? Karena dalam setiap bidang, dalam setiap sudut kehidupan kita itu butuh kepemimpinan. Watifillah hafizakumullah. Ini yang pertama saya mau sampaikan kepada antum tentang urgensi kita belajar kepemimpinan. Ya, maka watifillah hafizakumullah. Kalau kita tadi bicara tentang Imam Ibnu Katsir yang mengatakan kerusakan di daratan itu adalah harga tidak terbeli, ikhwah, gitu ya. Maka kita perlu juga belajar bagaimana kemudian kaum muslimin dulu itu punya negeri-negeri di berbagai wilayah di bumi ini. Kemudian jatuh satu persatu. Kan gitu ya. Jadi ikhwah, kita perlu belajar nih. Ya. Dulu kita, ikhwah, kaum muslimin itu punya negeri di berbagai wilayah belahan bumi. Tapi kan kaum muslimin itu, ikhwah, ketika punya negeri-negeri di berbagai belahan bumi, ikhwah, satu persatu negeri itu jatuh. Betul ya? Kita dulu kemudian berkuasa di Cordoba, Spanyol. Kita berkuasa dimanapun kita berkuasa, ikhwah. Betul ya? Tapi sekarang satu persatu itu semua jatuh, ikhwah. Bahkan udah nggak ada lagi. Ya. Tapi kita masih lihat juga, ikhwah. Ada satu negeri yang kemudian masih ada, gitu ya, bayang-bayang kaum muslimin di sana, apa itu Andalusia. Gitu ya. Kenapa kemudian negeri itu runtuh? Kenapa negeri itu jatuh, ikhwah? Kata para ulama yang khotifillah hafidhakumullah, saya tulis dalam catatan saya ini, kata para ulama, negeri itu runtuh dan juga jatuh karena apa? Karena khotifillah hafidhakumullah tadi, kerusakan itu terjadi karena kehilangan ilmu. Ulama kehilangan ilmu, muslimin kehilangan agama. Karena ilmunya hilang tadi. Ya, itu faktor utama itu. Ya, kalau kita di Andalus, ikhwatifillah hafidhakumullah. Kenapa sih Andalus itu runtuh? Andalus itu runtuh kenapa? Karena Andalus sebelum runtuh, dulu itu pusat-pusat ilmu, begitu ya, majelis-majelis ilmu itu diserbu masyarakat. Itu Andalus dulu. Jadi wah, Andalus itu sebelum runtuh, semua pusat-pusat ilmu, semua majelis-majelis ilmu terserbu masyarakat. Tapi ketika Andalus menjelang runtuh, ikhwatifillah hafidhakumullah, orang udah mulai nggak suka sama ilmu. Sukanya sama apa? Sukanya sama hiburan. Serius. Baca deh kisahnya. Kenapa Andalus runtuh? Suka sama hiburan. Kenapa? Karena hiburan itu santai. Ya kan ya? Antum kalau hiburan kan santai ya. Kalau kita kemudian lagi hiburan megang handphone nih misalnya ikhwah gitu ya, dengerin musik gitu ya. Antum ambil tidur kan ya? Ambil tidur dengerin musik. Ambil tidur pun antum bisa hafal dan lisan kita bisa ngikutin, betul? Iya. Yeah. Enak ikutinnya. Kalau musik kan gitu ya. Tapi kalau kita ilmu ikhwah, belajar ilmu nih, belajar nuntut ilmu ikhwah. Kayak sekarang nih, antum harus duduk, dengerin, fokus. Kalau nggak dengerin tiba-tiba apa? Hilang. Ya. Ntar ada missing gitu ya dari ilmu kita. Kenapa? Karena kita satu ketika nggak bisa fokus. Apa yang tadi Ustadznya bilang apa ya? Kok catatan gua kok jadi nggak nyambung gini ya dan seterusnya. Kenapa harus fokus?
Nah dulu ke Andalus itu begitu. Mereka runtuh. Kenapa? Karena mereka perlahan-lahan meninggalkan ilmu. Nah sebab keduanya apa? Sebab kedua kata para ulama, kenapa umat Islam itu dulu kemudian jatuh ikhwah di berbagai wilayah bumi? Kenapa? Karena faktor pertikaian. Faktor pertikaian. Pertikaian kelompok, etnis gitu ya. Pertikaian karena apa? Karena perbedaan Arab dengan non-Arab. Gitu ya. Padahal Rasul udah bilang la fadla li arabi 'alal ajami. Ya, enggak ada istimewa orang Arab di atas orang-orang ajam. Kan gitu ya. Itu Rasul udah pernah bilang tuh. Nah, sekarang kita lihat juga kan, kenapa sih kemudian ikhwatifillah negeri kita ini enggak pernah bisa ya untuk kemudian naik gitu ya dan juga melesat ke atas. Kenapa? Karena kita masih bertikai. Kita masih ribut tentang maulid boleh atau enggak boleh. Kita masih ribut tentang kunut dengan enggak kunut. Betul ya? Iya. Iya, kita masih ribut tentang hal ini, ikhwah. Kita belum bisa ta'awun, kita belum bisa kemudian salamatus sadr terhadap saudara kita yang berbeda. Yang perbedaannya padahal furu'iyah. Belum bisa kita. Jadi saya katakan maulid. Kenapa saya pilih maulid itu boleh? Kenapa? Karena memang ikhwatifillah hafizahullah, kalau Anda ingin tahu maulid itu apa, tanya pada orang yang melakukan maulid. Jangan Anda mendefinisikan sendiri tentang maulid, lalu Anda ambil satu fatwa hukum atas maulid. Nggak boleh. Contoh misal gitu ya, Anda mau tahu nih, Anda bikin fatwa tentang maulid. Tapi Anda nggak pernah melakukan maulid. Anda nggak tahu maulid itu apa. Oh, Anda bikin fatwa. Dari mana Anda bikin fatwa? Kan gitu ya. Maka ikhwah, kalau kita mau adil, kalau Anda ingin bikin fatwa gitu ya, maka tanyakan dulu kepada orang yang maulid. Bro, maulid itu apa sih? Kalau Anda baca dalam kitabnya Habib Zain Al-Smith gitu ya, beliau katakan maulid itu adalah satu kegiatan yang di dalamnya ada pembacaan Quran, dibacakan sejarah Rasulullah, di dalamnya ada pengagungan terhadap Nabi, di dalamnya ada penghormatan kepada Nabi, di dalamnya ada tazkirah tentang mengikuti keteladanan para Nabi. Itu kata Habib Zain Al-Smith. Maka dari situ kemudian diambil fatwa. Apa fatwanya? Boleh. Kenapa? Karena maulid itu bukan ibadah, tapi dia budaya. Yang mengatakan maulid itu bid'ah dan tidak boleh, kenapa? Karena dia anggap definisinya maulid itu ibadah. Yang mengatakan maulid itu boleh apa? Dia katakan ini bukan ibadah, bagi kita bukan ibadah tapi budaya. Kan gitu. Ya. Nah ini kok tinggal 1 menit lagi, cepat juga ya. Masya Allah. Iya. Benar Ustaz, sampai 20.45. Nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Oh gitu ya, Masya Allah. Baik ya, Masya Allah. Baik ya. Ini belum sampai saya kepada materi kepemimpinan ini. Kok Anda nggak ingetin saya? Baik. Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ikhwah, saya sampaikan tentang kepemimpinan dulu ya. Baik. Iya. Dikit. 5 menit aja nggak apa-apa. 5 menit. Saya ambil sepotong nih ya. Buka dalam Quran surah Al-Furqan 74. Sebelah kiri tengah agak ke bawah. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, saya mau sampaikan ayat ini khotifillah hafizakumullah sebagai bagaimana role model Rasul menjadi seorang pemimpin dan juga membentuk pemimpin. Ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena khotifillah hafizakumullah, terkadang kita memahami ayat ini dan membaca ayat ini. Kenapa? Karena kita hanya ingin mendapatkan seorang pasangan hidup yang sejuk dipandang mata. Betul ya? Antum taunya doa ini doa apa? Doa minta pasangan hidup kan? Yang soleh, solehah kan? Iya. Padahal doa ini, ikhwah, ini bukan cuma sekedar minta pasangan hidup. Baik. Ya. Ini doa gitu ya. Yang mengajarkan kita tentang kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan dalam Islam. Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang kemudian mengatakan berdoa gitu ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina. Karuniakan kami hablana min azwajina, pasangan-pasangan hidup. Kalau disebut pasangan-pasangan bukan cuma satu. Banyak. Yang perempuan jangan tersinggung. Ya. Ini yang bilang bukan saya, Allah yang bilang. Ya, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina. Ada istri saya di sebelah. Ya, istri saya nggak apa-apa sih dia, aman. Ya. Ikhwah, kata Allah, ya Allah karuniakan kami pasangan-pasangan. Wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan. Qurrata a'yun, yang sejuk dan sedap dipandang mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama,
dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwah, apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik ikhwatifillah hafizakumullah, sebenarnya banyak ya, yang menarik itu banyak ikhwah. Tentang qurrata ayunnya bisa kita bahas. Kenapa Allah gunakan kata ayun bukan uyun, padahal sama-sama untuk jamak, gitu ya. Nah, saya mau bahas langsung saja kepada waja'alna lil muttaqina imama. Nah, ikhwatifillah hafizakumullah, waja'alna lil muttaqina imama itu, ikhwah, jadikan kami imam orang yang bertakwa, ikhwatifillah hafizakumullah. Ini banyak yang bisa diambil pelajaran. Ya, harusnya ikhwah dalam pelajaran bahasa Arab gitu, dalam kaidah bahasa Arab, harusnya digunakan tuh waja'alna a'immatan lil muttaqin. Ya, harusnya nih ya, kalau pakai kaidah bahasa Arab ikhwatifillah hafizakumullah, harusnya kata itu waja'alna a'immatan lil muttaqin. Bedanya apa, Ustaz? Beda, bro, sis, beda. Ya. Allah gunakan di situ lil muttaqina imama. Maksudnya apa? Ikhwatifillah hafizakumullah. Karena ikhwatifillah hafizakumullah, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kepemimpinan itu dimulai dari takwa dulu, baru Anda mimpin. Maka muttaqina imama. Muttaqin dulu baru Anda mimpin. Ya. Jadi ikhwatifillah hafizakumullah, kalau kita ingin bicara kepemimpinan, ini bicara tentang takwa dulu. Dan Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran kepada kita dan juga mendidik para sahabat, antum pengen jadi qiyadah, antum pengen jadi pemimpin, takwa dulu. Ya. Karena makna imam di situ ikhwah, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, makna imam itu sih, imam itu dari kata amma yamu, kata beliau. Apa artinya? Nah, ini akhwat. Catanya akhwat. Wat. Jawab Wat ya. Jawab. Boleh di chat, boleh langsung nih jawab. Yeah. Antum pernah bikin baju nggak, Wat? Ya, Ahwat. Pernah belajar tata busana nggak, Wat? Nggak pernah juga. Gila, lu belajar apa dulu? Hanya menjahit, Ustaz. Baik, bagus. Pernah, alhamdulillah. Baik, yang pernah menjahitnya, yang pernah menjahit ya, ikhwah. Saya tanya, antum sebelum ngejahit bikin apaan? Antum yang bikin baju nih, banyak gitu ya. Sebelum antum ngejahit nih, bikin baju, antum bikin apa dulu? Nah, cakep tuh, Mbak. Tika Septianingrum, cakep. Pola. Ikhwah, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, makna kata imam itu dari kata amma ya ummu. Artinya apa? Artinya pola. Sketsa. Apa sih? Makasih udah jawab. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata imam itu maknanya apa? Pola. Pola. Bicara imam, ikhwah, ini bicara pola. Bagaimana Anda bisa menjadi pola bagi orang lain? Maka pemimpin itu dia harus jadi pola. Dan Anda harus bisa menciptakan pola. Itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Makanya khotifillah hafizakumullah, agar kita bisa jadi pola, gimana caranya? Bekalnya takwa. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz memulai kepemimpinannya. Umar bin Abdul Aziz khotifillah hafizakumullah, masa khalifahnya cuma 2,5 tahun, bro, sis. 2,5 tahun, catat. 2,5 tahun jadi khalifah. Tapi ikhwah, kita lihat Jazirah Arab pada saat itu tidak bisa kita temukan ada orang yang mau menerima zakat 2,5 tahun. 2,5 tahun mimpin, dia susah nyari orang yang mau menerima zakat. Sekarang udah hampir 2 periode mau selesai, ikhwah. Orang susah. Bukan ya, maaf. Jadi saya. Ini direkam ya? Enggak apa-apa lah direkam. Ya. Jadi khotifillah hafizakumullah, saya mau sampaikan ini. Umar bin Abdul Aziz 2,5 tahun nih mimpin. Modalnya apa? Modalnya takwa. Ya, kita dihidangkan oleh sirah ya para sahabat bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu ya ketika dia ingin dilantik menjadi seorang khalifah, ingin dilantik nih menjadi seorang khalifah, ikhwan. Sebelum dilantik dia berbisik kepada gurunya. Ya Syekh, inni akhafun nar. Umar ketika pengen dilantik berbisik. Bisikannya ini akhafun nar. Wahai Tuhan guruku yang mulia, aku takut kepada api neraka. Hasilkan energi yang nggak pernah ada habis-habisnya dalam diri Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah. 2,5 tahun dia bekerja. Modalnya apa? Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu ya. Ya. Baik.
Gak bilang sih antum Ya. sampai 24.5. Baik, saya mohon maaf nih ya. Insyaallah. Enggak apa-apa. Ya, Saya kembalikan kepada insyaallah. moderator Bapak Miswat. Insyaallah materi yang luar biasa dari Ustadz Roni ya. Jadi selanjutnya adalah mungkin sesi tanya jawab. Nanti kita batasi sampai 21.15 ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa open mic ataupun via chat ya. Silahkan teman-teman. Monggo. Fadhal. Ya. Ada yang ingin bertanya silahkan dari teman-teman. Bisa open mic ataupun via chat ya. Oh ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, Pak. iya. Saya mau minta saran juga solusi. Ini ada masalah juga akan atau salah atau keluarga saya yang salah pola pikir atau emang saya yang salah. Jadi gini, Pak. Saya ada masalah. Ada salah satu pihak keluarga saya itu tidak mendukung saya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Saya pun berkata seperti ini, ya kamu kuliah tujuannya jangan untuk menuntut ilmu. Lalu saya berpikir gini, ya lalu apa yang saya lakukan gitu ya kan, kalau saya kuliah tidak untuk menuntut ilmu, saya memikirkan untuk masa depan kemajuan Indonesia juga, untuk masa depan keluarga ya kan. Saya memikirkan itu semua. Kalau saya tidak menuntut ilmu, apa jadinya kita sebagai umat muslim? Nah, saya minta sarannya, Pak. Bagaimana pencaraannya nih? Sampai hampir pusing. Saya bingung mau cerita sama siapa ya kan. Mohon sarannya, Pak. Terima kasih. Oh ya, silakan Dan. Ini bagaimana? Ditampung dulu atau gimana? Mungkin bisa langsung dijawab aja nggak apa-apa. Ya, baik. Nanti biar Jadi, yang lain bisa menyiapkan pertanyaannya juga. Baik ya. Jadi khotifillah hafizahumullah. Bismillah. Barakallahu fikum ya, Mbak Viko yang tadi bertanya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada antum dan semoga Allah berikan hidayah untuk keluarga antum, insyaallah gitu ya. Khotifillah hafizahumullah. Itulah fragmen kehidupan gitu dari salah seorang saudari kita tadi ya. Dan memang ikhwah, Allah itu berikan takdir yang berbeda-beda terhadap diri kita. Ya, Allah berikan ujian yang berbeda-beda terhadap diri kita. Yang ujian itu Allah berikan, ya. Allah tahu kekuatan kita kok di mana. Allah tahu kok di mana batas kemampuan kita. Ya, Allah minta kita gitu ya, dari ujian itu untuk apa sih? Agar kita semakin sering menengadah tangan kepadanya. Jadi ikhwah, atas setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, Allah bukan pengen cari tahu kekuatan kita, bukan. Allah pengen agar kita tuh semakin kuat dalam menengadah tangan ke atas langit dalam bermunajat kepadanya. Gitu. Ini yang pertama. Kedua, ikhwatifillah hafizahumullah, berkenan dengan apa yang dialami ya oleh Mbak Viko tadi. Bagaimana cara kita menyadarkan orang tua kita yang masih awam gitu ya. Kita kuliah untuk menuntut ilmu gitu ya. Ingin agar ilmu kita ini manfaat buat agama kita khususnya dan juga buat dunia kita gitu ya. Gimana cara menyadarkannya? Bukan hanya bicara tentang kesenangan materi dunia, bukan gitu ya. Tapi ini tentang dunia yang lebih dari itu ya. Bagaimana cara menyadarkannya? Ikhwatifillah hafizahumullah, pelan-pelan Mbak. Ya, ini Mbak gitu ya. Antum harus mafhum juga. Ya. Kalau orang tua kita sampai detik hari ini masih awam, ikhwatifillah hafizahumullah, maka terus gitu ya, bersabar gitu ya. Sambil kita menasihati orang tua kita. Ya, nasihatin pelan-pelan tentunya. Kenapa? Karena ikhwatifillah hafizahumullah, kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau tadi kata Kiai Khalil ya, tadi pagi saya sempat ikut sebentar agenda upgrading dari MUI Pusat gitu ya. Kata Kiai Khalil Nafis ya, beliau katakan ikhwatifillah hafizahumullah, hal apapun yang kita kerjakan, maka kerjakan dengan ma'ruf. Antum melakukan kebaikan ikhwah, kerjakan dengan ma'ruf. Ya, melakukan kebaikan, menasihati orang maka dengan ma'ruf. Mencegah kemungkaran juga dengan ma'ruf. Ya, kenapa? Karena beda antara fikih dakwah dengan fikih ahkam.
Fikih dakwah itu ikhwatifillah hafidhukumullah, ya, itu harus lembut. Kalau fikih ahkam ikhwatifillah hafidhukumullah beda. Kalau bicaranya ahkam ikhwah, antum lagi bicara fikih ahkam nih gitu ya, bukan tentang fikih dakwah, maka apa? Disampaikan sebagaimana fikih ahkam itu. Contoh misal, kalau ada orang hina Rasul dipenggal. Itu fikih ahkam. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Dalam fikih dakwah ikhwatifillah itu keras banget ya. Kok Islam kok kayaknya kurang lembut dan seterusnya. Maka nanti sampaikan gitu ya, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah kita ini, menyampaikan syariat kita ini gitu ya, agar mudah diterima oleh masyarakat tapi tidak mengurangi esensi syariat kita. Ini esensi dakwah. Jadi penting kita pelajari dalam komunikasi dakwah. Ya, makanya saya dulu pernah buat saya pernah dulu paparan gitu ya di kampus ikhwan, di PT IKI gitu ya, tentang bagaimana etika komunikasi Rasulullah SAW dalam dakwah. Kita diajarkan oleh Allah SWT tentang berbagai macam etika komunikasi kan. Ada qaulan layyinan, ada qaulan baligha, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan sadida. Ada apa lagi? Qaulan apa lagi? Ya, banyak ya, ikhwah. Nah, ini etika-etika komunikasi yang Allah ajarkan kepada kita dan Rasul terapkan dalam kehidupannya. Kan gitu ya. Kalau komunikasi dakwah yang Rasul terapkan tuh. Gitu. Makanya khotifillah hafidhukumullah, tadi saya sampaikan buat Mbak Viko gitu ya, pelan-pelan nasihati orang tua kita. Kalau nggak bisa juga gimana dari kita gitu ya. Orang tua kita nganggap kita lu apa sih gitu ya, masih kecil gitu dan seterusnya. Gimana caranya? Panggil orang yang disegani orang tua kita yang dekat juga dengan kita. Ya, tolong dong sampaikan kepada emak gitu ya, kepada bapak gitu ya, agar mau ngertiin saya. Gitu ya. Sampaikan tuh kepada orang ketiga yang disegani oleh orang tua kita. Udah coba juga gitu nggak bisa juga gitu ya, Anda doakan. Ya. Kalau nggak bisa juga gimana gitu ya? Kalau nggak bisa juga, style YouTube. Saya itu dulu ya, kalau pengen menyadarkan mak saya, kadang suka nyetel YouTube. Ya, nyetel YouTube kenceng-kenceng nih, Pak, jangan pakai headset, cuma kedengeran orang tua antum ya. Udah yang dengar. Nyetel YouTube, ikhwah. Terus apa? Kencengin suaranya agar orang tua kita ikut dengar. Itu ngomong kan ustadz langsung ya, jelas. Gitu. Karena khotifillah hafidhukumullah, ada ulama yang mengatakan kalau antum menuntut ilmu tuh, lalu kemudian bingkainya kan harusnya niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah. Tapi kalau antum bingkai dia, antum sisipkan niatan-niatan mencari dunia dalam ilmu itu, dalam menuntut ilmu itu, maka apa? Maka kita khawatir menuntut ilmu kita dianggap perbuatan yang di luar keridhaan Allah. Artinya apa? Artinya ikhtiar kita selama menuntut ilmu itu nggak dicatat sebagai satu amal. Ya, dan Allah benci itu sama apa? Sama setiap amal ibadah yang dihiasi dengan niatan dunia. Itu ada ulama berpendapat demikian. Ya, makanya kalau dulu ada orang gitu ya, ada di antara kita yang niat kuliah gitu ya, biar apa? Diantar jadi direktur, biar uangnya banyak, dia tajir melintir gitu ya. Ini kan gitu ya. Aneh mau kuliah di sini nih, biar aneh bisa tajir melintir. Dulu kan gitu ya. Kuliah di perminyakan, kuliah di pertambangan. Kan gitu ya, biar tajir melintir ya. Kalau niat antum nyari uang ya dari nuntut ilmu antum itu keliru. Maka kata sebagian ulama, kita diminta bertobat atas niatan yang demikian. Gitu. Ya. Maka itu caranya Mbak Viko ya. Dan jangan pernah berhenti berdoain ya agar Allah sentuh lembut hati mereka. Ya, sabar ikhwah, sabar. Ya, yakin kok gitu ya, ketika Allah berikan ujian kepada kita, ikhwah, kita mampu lewat ini. Ya, atas karena orang tua kita demikian. Ya, kenapa? Karena orang tua kita demikian itu, sebabnya apa sih? Sebabnya karena mereka belum paham saja. Dan mereka belum paham itu kenapa? Karena mereka dulu juga nggak ngaji. Kenapa mereka nggak ngaji? Mereka nggak ngaji karena kita. Itu baik, ikhwah. Orang tua kita tuh ikhwah, kita sering nih gitu ya. Ada orang kadang ngaji, tapi ngajinya bukan semakin membuat dia berbakti. Ngajinya justru malah mencaci. Padahal harusnya ngaji itu bikin kita berbakti, bukan mencaci. Ya, kenapa? Banyak orang ngaji nih, khotifillah hafidhukumullah, tapi dia malah mencaci orang tuanya. Ah, emak, bapak, itu ya, bodoh bener sama agama. Malu saya punya orang tua kayak emak, bapak. Ya. Kan gitu ada ya? Ada ikhwan. Pulang ngaji malah mencaci itu ada. Padahal apa? Kita harus sadar, khotifillah hafidhukumullah, ketika orang tua kita bodoh atas agama, sadar bahwasanya ada andil kita membuat mereka bodoh. Ketika mereka dulu gitu ya, lagi pengen ngaji misal gitu ya. Antum pernah tanya gak ke mereka? Ya, mereka dulu pernah punya niatan pengen ngaji mungkin.
Tapi apa? Karena lagi hamil antum gitu ya, mereka jadi nggak berangkat ke pengajian. Antum udah lahir ikhwah masih kecil gitu ya, masih bawah 5 tahun ikhwati fillah Allah, antum masih digendong-gendong ikhwah. Mereka berangkat ke taklim, mereka berangkat ke pengajian, antum berisik, nangis-nangis. Jadi nggak mereka ngaji, nggak jadi mereka ngaji. Mereka keluar dari taklim agar ustadz nggak keganggu. Ya, jadi saya sering kemudian berpikiran demikian. Orang tua kita itu kemudian bodoh dalam agama, ada andil kita. Setiap mereka pengen berangkat taklim, ada saja gangguannya karena kita dulu. Gitu ikhwah, ada andil kita nih. Cuma antum udah lahir, mereka akan taklim pasti. Kan gitu ya, boleh jadi gitu. Ya. Ayo watifirah bidakumullah. Ini ya, maka sabar dan yakin ya, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita kemudian sering bermunajat dan juga kita berikhtiar untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang tua kita. Tepuh berbagai macam cara. Dan mau kalah antum. Ya. Jadi antum itu sebagai seorang pejuang kebaikan, antum sebagai orang yang sudah mengerti tentang kebenaran, antum jangan nyerah. Gitu ya. Rasul aja nggak pernah menyerah dalam perjuangannya. Allah alam bisawab. Ya Pak Ustadz, sekian terima kasih ya Pak ya sarannya Pak, semoga bermanfaat. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat ya Kak. Oke, lanjut ya Ustadz. Ini ada yang Lanjut. bertanya. Ya chat ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari Kak Atia dari Sukabumi ya. Masya Allah. Bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang bisa mengendalikan diri kita sendiri dari sifat-sifat yang tidak baik, misalnya seperti kesal ataupun marah gitu, Ustaz. Monggo Ustaz. Baik ya. Bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin? Caranya ikhwah, pertama dengan ilmu, belajar. Ya. Karena dulu ikhwah kalau ngomong di depan orang tuh kaki gemeter, tangan gemeter. Ya. Jadi kalau ngomong depan orang tuh gemeter ikhwah. Cuman apa, kita belajar. Ya. Saya dulu memahami gitu ya. Saya coba tengok diri sendiri gitu. Gue kurangnya apa sih? Ternyata kurang di public speaking dulu. Ya, saya baca dulu buku public speaking. Belajar gitu public speaking. Gitu. Terus apa lagi? Belajar manajemen juga saya. Ya, bagaimana memanage sumber daya manusia. Jadi ikhwah, ilmu, kunci ilmu. Jadi yang pertama kalau antum kemudian ingin jadi seorang pemimpin, kunci pertamanya adalah ilmu. Belajar. Ya, belajar semua teori-teori kepemimpinan, belajar juga semua ilmu-ilmu pendukung tentang kepemimpinan itu. Karena antum nggak cukup sekedar belajar teori kepemimpinan, nggak cukup. Dan ingat, kalau kita belajar teori kepemimpinan dari sumbernya. Siapa itu? Rasulullah. Ya. Jadi antum jangan baca teori-teori yang lain dulu. Ini kebanyakan di antara kita gitu ya, belajar teori barat dulu baru teori Islam. Antum salah. Belajar teori Islam dulu agar kita kagum dulu dengan Islam. Kan masalahnya penyakit kita sekarang ya khotifillah betul. Kenapa sih ada orang-orang liberal itu? Kenapa muncul orang liberal? Kenapa? Karena mereka ketika belajar gitu ya, ke luar negeri, mereka takjub dengan luar negeri. Takjub dengan pemikiran barat gitu ya. Padahal apa? Padahal sumber ilmu agama itu bukan di barat, sumber ilmu agama itu di Arab. Kalau belajar agamanya ke barat, belajar agamanya ke Australia, belajar agamanya kemudian ke Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, McGill University, khotifillah itu kampus yang memberikan beasiswa kepada orang-orang yang kemudian nanti akan liberal gitu, ketika lulus dari sana. Ya wajar kalau otaknya liberal. Kenapa? Karena terkagum dan juga terpesona dengan barat duluan. Dan belajar agamanya salah tempat. Ya, maka kalau kita mau belajar agama, cari kepada sumbernya di mana? Di Arab, Mesir, Arab Saudi gitu ya. Belajar ke sana. Gitu ya. Di situ pusat ilmu agamanya. Nah, maka khotifillah hafidhakumullah, gimana caranya tadi dengan ilmu? Itu yang pertama. Ya, belajar bagaimana kemudian saya dulu pernah belajar ikhwah manajemen, lalu kemudian komunikasi, belajar juga negosiasi, belajar juga kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, apa? Allahu akbar. Geopolitik ya, belajar politik, belajar juga tentang Allah apa? Kontra intelijen. Ya, banyak tuh ya. Jadi khotifillah belajar tuh ilmu itu belajar. Ya.
Dan yang paling penting, khotifillah hafidhakumullah, tadi saya bilang, bekal dari seorang pemimpin itu adalah bekal takwa. Ya, kalau bicara takwa, khotifillah hafidhakumullah, bicara ibadah kita. Bicara tentang kedekatan kita dengan Dia yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini poin pentingnya dari seorang pemimpin. Nah, kalau antum sudah kemudian baik ruhnya, baik ibadahnya, khotifillah hafidhakumullah gitu ya, maka pelan-pelan kok Allah akan perbaiki diri kita. Ya kan kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Gitu ya. Jadi khotifillah gitu, baca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwa kalian kepada Allah wa qulu qawlan sadida. Ya, yuslih lakum, maka Allah akan perbaiki kalian. Allah akan perbaiki hidup kalian. Gitu lah. Jadi khotifillah hafidhakumullah, modalnya apa? Kalau kita pengen diri kita itu baik gitu ya, diri kita itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan, gimana caranya? Anda takwa dulu kuncinya. Nanti lisan kita akan pelan-pelan berubah. Ya. Cara bicara kita pelan-pelan akan berubah. Kita akan berpikir sebelum bertindak gitu ya. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Gitu ya, kita paham inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap apa? Inna sam'a, setiap pendengaran, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Makanya termasuk orang bertakwa itu, dia akan kemudian diajarkan oleh Allah, dia akan diberikan pemahaman oleh Allah tentang apa? Tentang bagaimana kemudian menempatkan kemarahannya. Marah pada tempatnya. Jadi marah boleh nggak? Boleh marah. Kemarin ketika Nabi kita dina, antum marah, harus marah. Marah tuh nggak selalu buruk, ikhwan. Ya, marah itu bagus. Ya, marah ketika Nabi kita dihina wajib. Ya, itu bagian dari ghirah kata Buya Hamka. Ini ngomong Buya Hamka bukan saya. Ya. Seorang ulama dari Indonesia yang punya kitab tafsir. Gitu ya. Maka yang pertama tadi ilmu, yang kedua apa? Yang kedua modal dari ruhiyah atau ibadah kita. Yang ketiga khotifillah hafidhakumullah, modal dari cara kita jadi pemimpin itu gimana? Cara kita jadi pemimpin itu adalah pemimpin itu selalu lahir dari kondisi keterbatasan. Ya, bukan dari kondisi yang serba nyaman. Kalau antum lihat bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih itu sebelum dia menghormati ilmu, dia pernah mencela ilmu dan juga ahli ilmu. Ya. Karena apa? Gue anak sultan, kata Al-Fatih. Gue udah punya harta, gue udah punya kekuasaan, buat apaan lagi belajar? Setiap kali Sultan Murad itu kirimkan guru kepada Al-Fatih, semua guru dihina, ditertawakan, diejek. Kenapa ikhwah begitu? Karena Al-Fatih dimanjakan oleh orang tua Sultan Murad. Diberikan fasilitas yang memadai. Di situ akhirnya Sultan Murad paham. Ternyata menyiapkan fasilitas yang memadai itu jadi musibah dalam kehidupan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, maka akhirnya Sultan Murad gitu ya, panggil seorang guru yang luar biasa, sembari apa? Dia titipkan tongkat pukulan kepada guru itu. Ya Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani, saya titipkan anak saya. Tapi saya titip juga tongkat pukulan ini. Pukul anak saya kalau dia salah di mata Anda. Jadi bro, sis, ini menarik Sultan Murad ini. Ya, dia titipkan anaknya, tapi dia berikan tongkat pukulan. Kalau zaman sekarang gitu ya, ada guru mukul murid mungkin udah pelanggaran HAM. Dulu Sultan Murad pukul tuh Muhammad Al-Fatih. Sultan Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani pukul Al-Fatih. Dia pukul Al-Fatih. Ya. Di situ Al-Fatih jadi sadar. Ya, maka khotifillah hafidhakumullah. Yang ketiga caranya gimana? Yang ketiga caranya khotifillah hafidhakumullah, kalau kita ingin belajar menjadi seorang pemimpin, saya ingin sampaikan pemimpin itu lahir dari kondisi yang keterbatasan. Khotifillah hafidhakumullah. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka belajar
memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita, memanfaatkan apa yang ada dalam kehidupan kita, dan bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Gitu. Dan memang kalau kita lihat para nabi, ya para nabi itu dididik oleh Allah dengan cara apa sih? Dengan cara ngangon kambing. Nggak ada satupun nabi yang nggak pernah ngangon kambing. Semua nabi ngangon kambing. Ya, saya dulu pernah usul ke LDK UNJ buat pelatihan kepemimpinan itu, salah satu programnya adalah ngangon kambing. Agar antum tahu bagaimana sulitnya ngangon kambing. Ya, gitu. Itu paling ya, Mbak Atiyatul Zahra. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, khairan Ustaz atas jawabannya ya. Karena juga keterbatasan waktu, jadi tinggal 2 penanya ini Ustaz, nanti mohon dijawab sekalian. Yang pertama dari Kak Dian Fatonah ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai kebijakan pemimpin kita yang menyetujui Omnibus Law? Baik ya, Masya Allah. Yang lagi panas-panasnya ini ya. Silakan. Ya, saya jawab cepat ya, bismillah ya. Karena waktu sampai 21.15. Bagi Omnibus Law, ikhwati fillah, fitakumullah. Ini undang-undang yang menyentuh langsung kepada masyarakat, yang bahkan Majelis Ulama Indonesia saja ini mengkritisi dan tidak menyetujui atas undang-undang ini. Jadi bro, sis, kalau ulama udah bilang enggak, itu harusnya umaro ikut enggak. Ya kan ya? Gitu. Jadi kalau ulama saja sudah tidak didengarkan gitu ya, apalagi rakyat. Ya. Jadi khotifillah fidakumullah. Dan tapi kita perlu sadar juga ikhwah. Ya, ada perkataan ulama itu yang mengatakan begini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ulama mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian, begitulah pemimpin kalian. Jadi pemimpin itu nggak jauh dari corak masyarakatnya. Jadi bro sis, pemimpin kita yang sekarang ini itu nggak jauh dari corak masyarakatnya. Jadi kalau kita dapat pemimpin sekarang begini, ikhwah, itu cerminan masyarakat kita sekarang. Berarti masyarakat kita masih jauh dari keberpihakan pada kebenaran. Kenapa? Karena kita dapat pemimpin yang demikian. Ya, yang teken undang-undang itu di malam hari. Ya kan ya? Naikannya malam hari loh. Rapatnya malam hari itu. Ya, ujuk-ujuk paginya udah sah. Ya, naudzubillah min dzalik, ikhwah. Ya, makanya waktu itu hafidzakumullah, tanggapan saya gimana? Undang-undang ini gitu ya, ini keberpihakannya bukan pada rakyat. Tapi keberpihakannya lebih besar kepada cukong. Para pengusaha-pengusaha yang punya harta besar dan punya harta melimpah. Yang dia menguasai beberapa sektor perekonomian di negeri kita. Ya, dengan undang-undang ini gimana efeknya? Efeknya adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Itu dampaknya. Ya. Alhamdulillah, tanggapan saya memang undang-undang ini harus terus kemudian disuarakan oleh masyarakat dan juga rakyat Indonesia agar undang-undang ini ditinjau kembali dan Presiden mampu membuat perpu untuk membatalkan undang-undang ini. Kunci di Presiden. Kan gitu ya. Maka desak terus. Maka inilah pentingnya ikhwah dalam demokrasi. Kita kan pakai sistem demokrasi ya. Inilah pentingnya apa? Fungsi check and balancing. Ya, antum jadi masyarakat juga jangan diam-diam baik. Ya, jadi masyarakat kudu ikut bersuara. Gitu ya. Antum ikut mengawal, antum ikut mengawasi, antum juga ikut kemudian menyampaikan aspirasi kepada perwakilan rakyat kita yang ada di sana. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, begitu ya. Jadi tanggapan saya pertama, antum harus tolak gitu ya. Dan pahami bahwasanya ini undang-undang yang kemudian merugikan masyarakat, hanya akan mensejahterakan cukong gitu ya. Yang kedua, pahami juga bahwasanya kita bukan hanya sekedar bersorak-sorai gitu ya, menolak di dunia media sosial, tapi Anda juga harus menyampaikan langsung gitu ya, mengaspirkan langsung kepada perwakilan rakyat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Juna ya. Dari Ambon. Jauh dari Ambon ya. Masya Allah.
Afwan Ustadz, saya Juna dari Ambon. Mohon sarannya bagaimana sikap kita saat menghadapi suatu perkara yang melanggar, sedangkan kita sendiri belum punya cukup ilmu tentang itu. Gitu. Maksudnya gimana nih? Silakan Ustadz. Maksudnya piye iki? Mungkin Pada saat menghadapi suatu sikap perkara yang melanggar, mungkin dalam suatu perkara yang melanggar itu maksudnya kita melanggar atau ada orang yang melanggar, atau gimana? Kita melihat orang ya, melanggar. Kalau saya tangkap melanggar aturan Allah. Oh ya. Kalau saya tangkap ini ada orang melanggar. Terus kita ngelihat orang itu melanggar. Sikap kita gimana sementara kita nggak punya ilmu gitu ya? Oh iya betul tuh katanya. Ya Ustaz. Baik ya. Ini kalau kita lihat ada saudara kita itu melanggar. Ya, melanggar syariat ya gitu ya. Tapi kita nggak punya cukup ilmu gitu ya. Buat hal itu, buat nasihat ini kita nggak punya cukup ilmu. Bagaimana? Belajar. Ya. Jadi bro, belajar caranya. Saya pernah ditanya gitu ya. Atau saya pernah juga menyampaikan gitu ya. Gimana sih cara kita ngelawan Ghazul Fikri? Ya, gimana sih cara kita ngelawan perang pemikiran sekarang nih gitu ya? Sekarang banyak sekali kemudian orang-orang yang berusaha memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang agama kita, yang melencengkan pemikiran orang gitu ya. Gitu. Contoh misal agama itu sama, semua agama itu benar bakal masuk surga dan seterusnya gitu ya. Ini kan pemikiran yang keliru. Terkesannya bagus. Tapi sebetulnya apa? Sebetulnya busuk gitu ya. Dan jelek gitu. Maka tifillah saya mau sampaikan. Caranya gimana? Cara kita melawan Ghazul Fikri dan hal demikian ikhwah, caranya pinter. Jadi salah satu cara melawan Ghazul Fikri itu Anda harus pinter. Kalau Anda nggak pinter, Anda dibohongin terus. Contoh misal, dulu kan masyarakat percaya betul sama apa? Sama kejadian di gedung WTC. Ya, 9/11. Itu ikhwah ya. Kalau antum lihat ikhwah, antum pernah lihat nggak video gedung itu runtuh, pernah nggak? Video gedung itu hancur, pernah lihat? Kalau antum lihat videonya, ikhwatifillah hafizakumullah, antum akan lihat bagaimana kemudian ada keganjilan pada momen di mana gedung itu hancur. Anak teknik sipil harusnya ngerti. Anak teknik sipil kalau dilihat itu harusnya dia paham. Itu bukan karena dibom. Karena kalau dibom hancurnya nggak begitu. Anak teknik sipil harusnya ngerti. Ayo ikhwatifillah hafizakumullah, itu dikerjakan tuh sama orang-orang yang pengen menghancurkan agama kita. Disampaikan terus kan, ini ulah teroris, ya, ini ulah ini dan seterusnya gitu ya. Padahal bohong. Tapi apa kebohongan itu teruskan sama mereka. Ya, kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan jadi satu kebenaran. Kan gitu ya? Banyak orang-orang di Amerika itu memahami itu sebagai satu kebenaran sekarang. Padahal kebohongan yang diciptakan. Dan itu pintarnya mereka yang nggak suka sama Islam, itu pintarnya mereka begitu. Maka kalau mereka pintar, antum harus lebih pintar. Maka cara melawan Ghazul Fikri, antum harus pintar. Nah sama. Kalau kita lihat ada sikap kawan kita nih, ikhwatifillah hafizakumullah, melanggar syariat. Kita nggak punya ilmu, Anda harus pintar dulu pertama. Biar bisa ngingetin. Belajar terus kita. Ya. Yang kedua, ikhwatifillah hafizakumullah, gimana? Ya. Kalau udah belajar gitu, kayaknya susah nih gitu ya. Ini melanggar syariatnya luar biasa dahsyat. Contoh misal gitu ya, melanggar syariatnya tentang masalah ekonomi gitu ya. Dia ikut MLM yang non syariah. Ini kan kalau udah bicara ekonomi syariah agak berat ya. Pemahamannya agak kompleks gitu. Yes. Gimana caranya? Caranya adalah tadi saya bilang kepada antum, gak mesti antum yang nasehatin. Kalau antum pernah baca bagaimana strategi perang Sun Tzu ikhwah. Ya, dulu saya pernah dikasih rekomendasi buku ya sama senior saya. Ketika saya jadi presiden mahasiswa dulu. Dia suruh saya baca buku tentang strategi perang Sun Tzu. Salah satu perang Sun Tzu itu strateginya adalah bagaimana Anda menampar lawan bukan dengan tangan Anda tapi dengan tangan orang lain. Jadi, tampar lawan Anda, pukul lawan Anda bukan dengan tangan Anda tapi dengan tangan orang lain. Jadi tangan lo tetap bersih, jangan kotor tangan orang. Ini strategi perang Sun Tzu. Kan gitu ya. Tapi kalau menarik ikhwah, sama nasihat orang juga gitu, nggak mesti lu yang nasihatin, nggak mesti. Kita bisa gunakan orang lain yang punya pemahaman dan juga kafah yang lebih ketimbang kita. Tadi saya bilang, kalau ada ustadz YouTube sekarang, gunakan ustadz YouTube. Ya, antum hanya butuh kemudian modal kuota. Ya. Gitu. Harus punya kuota ya, kuota. 1 giga cukup lah.
buat nasihatin si dia. Jadi khotibillah bidullah bisa pakai ustadz YouTube, bisa pakai orang yang dekat sama dia tapi punya kafah keagamaan dan seterusnya. Begitu caranya. Ya, tapi yang jelas sih khotibillah bidullah jangan sampai kita menjustifikasi kemudian orang itu ketika sudah melanggar syariat udah dia jelek. Dulu ahli neraka dulu. Susah udah. Udah siap-siap digebukin malaikat. Kan gitu ya. Kalau kita sudah berpandangan demikian gitu ya, hati-hati. Ikhwah gitu ya. Salah satu hal yang keliru ketika kita memandang orang lain akan terus-menerus berada pada gelimang dosa. Kenapa? Karena gitu ya, seseorang itu bisa saja nanti dia punya titik balik dan titik ubah dalam kehidupan. Hari ini dia maksiat. Ya, bisa jadi 1 bulan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan dia jadi orang yang sangat taat. Maka jangan pernah kemudian underestimate sama orang. Ya, dan juga melabeling seseorang bahwasanya dia ini ahli maksiat dan gak akan masuk surga, enggak boleh. Siapa yang tahu ikhwatifillah hafizakumullah, seorang Wahsy, pembunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi di akhir hayatnya dia jadi orang mulia. Siapa yang sangka Khalid bin Walid yang tadinya benci banget sama Rasul, tapi kemudian jadi orang yang dimuliakan sama Islam juga para sahabat dan juga Rasulullah. Nggak pernah tahu kita. Gitu ya. Jadi ini ya Mbak Juna, ini Mbak apa Mas nih? Juna. Ya. Mas atau Mbak Juna itu ya. Jadi pertama harus pintar, yang kedua ikhwatifillah bidzullah gunakan tadi ya saya bilang tangan orang lain ya untuk menasihati orang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, karena juga sudah menunjukkan malam ya waktunya. Mungkin selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz Roni. Silahkan Ustadz, mungkin bisa memberikan closing statement-nya tentang kepemimpinan pada malam hari ini. Ikhwan, ada satu buku ya, judulnya Tarbiyah Qiyadiyah, karangan Syekh Dr. Muhammad Munir Al-Qadban. Dulu pernah mengarang kitab Manhaj Haroki. Antum pernah baca atau enggak ya kitab Manhaj Haroki itu? Jelas kitabnya bagus ya. Dulu kami para kader dakwah di UNJ itu diminta gitu ya sama senior kami itu untuk baca kitab Manhaj Haroki itu. Ya, karena isi bagus ya. Nah, khotifillah hafizakumullah, dalam Tarbiyah Qiyadiyah itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu ikhwah ketika beliau wafat, beliau itu meninggalkan banyak sahabat. Berapa jumlah sahabat yang ditinggalkan? Jumlah sahabat yang ditinggalkan itu adalah 120.000 orang sahabat. Walaupun ulama khilaf ya, tapi pendapat yang paling pertengahan adalah mengatakan 120.000 sahabat. Ya. Dari 120.000 sahabat itu ikhwatifillah bidzullah ada 2.000 orang. Ya, ada 2.000 orang yang apa? Yang punya kapasitas kepemimpinan internasional. Jadi bayangin coba. Dari 120.000 ada sekitar 2.000 orang yang punya kapasitas kepemimpinan tingkat internasional. Ya, dari 2.000 orang itu khotifillah hafizakumullah 3/4-nya usia 20-an tahun. Jadi dari 2.000, 3/4-nya itu usia 20-an tahun. Ya. Dan dari 2.000 itu yang punya kapasitas sebagai seorang mujtahid, yang dia punya kapasitas mengeluarkan fatwa ya, sekitar 20 orang. Ini fatwa bukan sembarang fatwa. Ya, beda ya. Ikhwah, kalau zaman sekarang kan termasuk anak mungkin ya, terkadang suka berfatwa gitu ya, ngeluarin statement gitu ya. Gitu. Nah, ini beda. Kalau aneh kan ecek-ecek gitu ya. Kalau zaman para sahabat, orang berfatwa itu, sahabat berfatwa itu emang kualitas fatwanya luar biasa dahsyat. Gitu ya. Kualitas fatwa ya setara dengan sahabat-sahabat yang lain kan begitu. Jadi khotifillah gitu, saya mau sampaikan kepada antum ikhwan, Rasul itu wafat meninggalkan banyak pemimpin. Ya. Dan semua pemimpin itu jadi ikhwan. Semua pemimpin itu kemudian menjadi orang-orang besar di zamannya. Gitu. Dan khotifillah bidzullah, ketika kita bicara kepemimpinan, maka kepemimpinan ini
dia akan tumbuh subur dan dia akan terus-menerus berkembang ketika kepemimpinan itu dilandasi dengan ruh, ya, dilandasi dengan ibadah. Maka kata para ulama, tarbiyah ruhiyah itu, tarbiyah ibadah itu adalah satu keniscayaan dalam kepemimpinan dan juga dalam peperangan. Karena barang siapa yang dia memimpin dan dia berperang tanpa tarbiyah ruhiyah sebagai bekal dan juga fondasi utamanya, maka dia akan menjadi mafia dalam kepemimpinan dan juga perangnya, yang akan menghabisi orang-orang yang terdekatnya. Ya, itu kata kata Syekh Abdullah Azzam. Ikhwah, tarbiyah ruhiyah itu penting dalam apa? Dalam kepemimpinan dan juga karena barang siapa yang berperang dan juga memimpin tanpa tarbiyah ruhiyah sebagai fondasinya, maka dia hanya akan menjadi mafia senjata. Dia hanya akan menjadi mafia politik, begitu ya, ketika dia memimpin. Yang dia akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Allah pahami, kepemimpinan itu adalah seni. Seni apa? Fannu sina'atil insan. Dia adalah seni mengelola hati manusia. Dia seni membentuk manusia. Itu kepemimpinan. Maka ketika kita lihat Rasulullah SAW memimpin, Rasul itu orang yang paling pintar bagaimana mengelola hati manusia. Ya, Rasul itu pintar banget ya untuk menenangkan hati orang, membahagiakan hati orang. Makanya ketika Rasul kemudian bicara manajemen sumber daya manusia, Rasul paling ngerti manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena setiap kali ada orang bertanya, Rasul berikan jawaban berbeda. Beda sama saya. Antum tanya pertanyaan A sekarang, besok ada yang nanya lagi tentang A itu, ikhwah. Saya akan jawab yang sama. Beda saya sama Rasul, jauh bedanya. Kalau Rasul ditanya A sama si Fulan gitu ya, besok tanya lagi tentang A sama si Fulan, nah Rasul akan jawab dengan hal yang berbeda. Kenapa? Karena Rasul tahu bagaimana kondisi para sahabat-sahabatnya sehingga dia memberikan jawaban sesuai dengan kondisi orangnya. Banyak dalam hadis itu Rasul ditanya sama para sahabat, ya Rasul, apa amal terbaik dalam agama kita? Jawaban Rasul beda-beda. Untuk sahabat si A dikatakan sedekah. Kenapa? Karena sahabat ini punya banyak harta. Untuk sahabat ini dikatakan sholat. Sahabat ini dikatakan kemudian jihad. Dan sudah beda-beda. Itu Rasul. Kenapa? Tadi saya bilang. Kalau kita ingin belajar kepemimpinan, role model kepemimpinan, maka tengok Rasulullah. Ya. Kita akan temukan bagaimana Rasul sangat piawai dalam manajemen, sangat piawai dalam etika komunikasi, sangat piawai dalam, contoh misal komunikasi. Pernah baca hadis gini nggak? Rasul bilang, sesungguhnya ada 70.000 sahabat yang akan masuk surga tanpa hisab. Ukasyah angkat tangan. Ya Rasul, doakan aku termasuk di dalamnya, kata Ukasyah. Apa kata Rasul? Kata Rasul, engkau termasuk di dalamnya, wahai Ukasyah. Lalu ada sahabat lain yang angkat tangan juga. Ya Rasul, doakan juga aku termasuk di dalamnya. Apa kata Rasul? Kata Rasul, sesungguhnya engkau telah didahului oleh Ukasyah. Paham nggak antum artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan intinya ya. Bukan. Rasul pengen bilang ke orang ini bro, sis gitu ya. Lo nggak potongannya, lo nggak pantas masuk surga yang 70.000 itu nggak pantas. Lo nggak pantas masuk ke dalam golongan 70.000 itu nggak pantas. Tapi bahasa Rasul itu halus banget. Sesungguhnya engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ukasyah. Padahal Rasul pengen bilang, lo nggak potongannya masuk dalam golongan itu. Lo nggak pantas masuk situ. Tapi kan bahasa Rasul santun. Bahasa Rasul halus. Kenapa? Karena tahu Rasul, kalau dibilang, maaf ya bro, lo nggak pantas ya bro ya. Jadi bro, lo jangan ngarep ya. Dia akan sakit hatinya. Tapi Rasul kan nggak bilang gitu. Rasul bilang, sesungguhnya engkau telah didahului oleh Ukasyah. Gitu loh bro sis. Maka belajar dari Rasulullah SAW. Ya, saya pun juga masih belajar. Ya, bukan orang yang kemudian udah jago. Belum. Masih cupu.
Ya, makanya kalau kita mungkin baru sebatas tataran retorika, tapi Rasul sudah pada aksi nyata dan juga amal-amal yang nyata sehingga kita rasakan kebermanfaatannya sekarang. Ya, ikhwah wallahu a'lam bishawab, khatifillah hafizakumullah. Yang bisa saya sampaikan ini dulu. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa mal kamal illa lillah in uridu ilal islah mastata'. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah closing statement yang luar biasa ya dari Ustadz Roni. Selanjutnya itu adalah foto bersama ya. Jadi mungkin nanti Ustadz juga bisa ikut foto bersama via online ya. Mungkin dari teman-teman bisa di on cam kan ya. Nanti kita akan foto bersama. Ya, monggo teman-teman. Bisa diaktifkan. Ya, silahkan dari teman-teman bisa diaktifkan videonya. Masya Allah. Ya, nanti saya yang aba-aba ya. Dari teman-teman mungkin yang belum, silahkan, monggo. Ya, teman